Korupsi mantan Bupati Nias ditahan Kejari. Warga resah jalan rusak sejuta lubang di Kota Medan. Berbagai persiapan jelang pernikahan Putri Jokowi. Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumu Today Inspiring and Informatif. Bersama saya Dira Nasution, inilah Sumu Today selengkapnya. Pemirsa, setelah resmi dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi, mantan Bupati Nias Binahati B. Bahya resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Dalam kasus ini, Binahati Bahya disangkakan melakukan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal PT Riau Airline dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan di ruang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kejari Gunung Sitoli, mantan Bupati Nias Binahata B. Bahya akhirnya langsung ditahan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Pada masa penyidikan di kepolisian, mantan Bupati Nias tidak ditahan karena sedang menjalani masa hukuman penjara pada kasus yang berbeda, yaitu kasus korupsi dana bencana alam Nias tahun 2001. Saat dilimpahkan di Kejari Gunung Sitoli, mantan Bupati Nias Binahati B. Bahya terpaksa dilakukan penahanan khawatir tersangka akan melarikan diri. Selanjutnya diboyong dengan menggunakan sebuah mobil minibus untuk dititip di lapas kelas 2B Gunung Sitoli. Adapun perkara yang sudah kita tangani hari ini terkait dengan perkara penyertaan modal pada Riau Airlines pada tahun 2007, di mana pada saat itu bupatinya Pak Binahati B. Bahya, dan pada saat itu juga pada tahun 2012 dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Nias dan ditemukan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP sebesar 6 miliar rupiah. Tersangka diketahui terlibat dugaan kasus korupsi penyertaan modal ke PT Riau Airline dengan mencairkan sejumlah uang tanpa adanya peraturan daerah sebelumnya dan menggunakan kekuasaannya sebagai Bupati Nias pada saat itu. Akibat perbuatannya, tersangka Binahati B. Bahya dikenakan dengan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari Kota Gunung Sitoli, Iman Jayalase, kontributor MNC Media, melaporkan. Pemirsa, Basarnas Pos Sarnias akhirnya berhasil menemukan nelayan yang sebelumnya dinyatakan hilang selama 4 hari di perairan pantai Desa Gamo, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Saat ditemukan, mayat korban sudah mulai tidak bisa dikenali karena sebahagian kulitnya sudah mulai terkelupas. Korban ditemukan petugas Basarnas dalam kondisi tidak bernyawa, berjarak 2 mil dari lokasi pertama korban diduga tenggelam, yakni perairan pantai Desa Gamo, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Operasi pencarian korban nelayan hilang sudah dilakukan petugas dibantu warga sejak hari Minggu, namun baru berhasil ditemukan pada hari Rabu kemarin. Usai dievakuasi, jenazah korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli untuk menjalani otopsi. Pihak keluarga yang tiba di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli tidak kuasa menahan haru dan langsung menangis histeris melihat korban terbaring di ruang mayat. Dari pihak Basarnas, bahwasanya korban yang sudah kami temukan ini sudah dilakukan pencarian selama 4 hari dan ini hari keempat. Hari keempat di mana korban kita temukan sejauh 2 mil dari bibir pantai di mana lokasi kejadian dia tenggelam pertama kalinya. Jadi korban sudah benar, ini keluarga dari pihak si keluarga dan sudah kita serahkan ke pihak keluarga. Sekarang kelanjutannya akan mereka lakukan otopsi. Saat ditemukan, mayat korban sudah mulai tidak bisa dikenali karena bagian kulit korban sudah mulai rusak terendam air laut. Usai menjalani otopsi, mayat korban lalu diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dari Kota Gunung Sitoli, Iman Jayalase memberitakan.
Pemirsa, seorang anak berusia 13 tahun menderita gizi buruk hanya bisa terbaring lemah di rumahnya di Jalan Rawi 4, Kelurahan Tangkahan, Medan, Labuhan, Kota Medan, karena tidak memiliki uang untuk biaya berobat ke rumah sakit. Ayahnya yang hanya bekerja sebagai buruh bangunan berharap ada dermawan yang mau membantu korban anaknya. Kartika Sari, seorang anak perempuan usia 13 tahun yang seharusnya dapat bermain dan bersekolah dengan teman-teman seumurannya, hanya bisa terbaring lemah di rumahnya akibat penyakit gizi buruk yang dideritanya. Kartika sebelumnya sudah pernah menjalani perawatan di 2 rumah sakit umum yang ada di Kota Medan, namun penyakit gizi buruk yang disertai penyakit paru-paru, lambung, serta TBC ini tidak pernah membaik. Menurut Lilik Suhardi, Kartika putrinya sudah menderita gizi buruk sejak 4 bulan yang lalu dan hingga kini sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Untuk makan dan keperluan sehari-hari, putri harus dibantu ayahnya. Kartika hanya tinggal berdua dengan ayahnya sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu. Ayahnya yang sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh bangunan mengaku tidak lagi sanggup membiayai pengobatan anak semata wayangnya ini. TB, apa paru. Dari saya sendiri ya puskesmas saja lah. Sanggupnya gitu. Selanjutnya itu nanti ada yang menanggung jawab Itu dari mana Pak katanya? dari perkumpulan pengajian juga, seperti abang juga, relawan juga. Relawan-relawan udah banyak Pak datang kemari Pak. Insya Allah sudah lumayan. Lilik hanya berharap pemerintah maupun dermawan ada yang tergerak untuk membantu perobatan anaknya. Dari Medan, Eka Hetriansyah memberitakan. Pemirsa, terkait dugaan kematian tak wajar bocah berusia 4 tahun Jessica Kathleen Borusianipar di Rumah Sakit Adam Malik Medan, pihak manajemen RSUP Adam Malik Medan melakukan audit klinik dan audit medik terhadap dokter dan tenaga medis yang aktif bertugas di lingkungan Rumah Sakit Plat Merah milik Provinsi Sumatera Utara ini. Terkait dugaan kematian tak wajar bocah berusia 4 tahun Jessica Kathleen Borusianipar saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Direktur Rumah Sakit Dr. Bambang Prabowo mengaku pihaknya secara intern saat ini masih terus menindaklanjuti kasus ini. Pihak RSUP Adam Malik juga mengaku tengah melakukan audit klinik dan audit medik tentang kebenaran apakah dokter atau tenaga medis dalam melayani kesehatan pasien melakukan malpraktek atau salah diagnosa. Dan nantinya akan dibuktikan setelah pihaknya selesai melakukan audit ini. Sementara itu terkait telah dilaporkannya Rumah Sakit Adam Malik ke Polda Sumut oleh pihak keluarga mengenai kematian tak wajar Jessica, manajemen rumah sakit milik Kementerian Kesehatan itu juga akan menyikapinya dengan perlawanan hukum. Semua orang apabila mendapatkan pelayanan dan tidak sesuai dengan yang dikehendaki, itu pasti akan menganggap rumah sakit malpraktek, rumah sakit. Dan nanti begini, perjalanannya kan masih panjang seperti itu. Jadi nanti akan kita lakukan audit. Jadi rumah sakit pun juga tidak merasa paling benar. Rumah sakit akan melakukan audit klinik, audit medik. Apakah benar dokter ataupun tenaga kesehatan yang melayani pasien tersebut melakukan malpraktek, melakukan salah diagnosis dan sebagainya. Seperti diketahui sebelumnya, Jessica meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017 di Rumah Sakit Adam Malik Medan, usai beberapa menit dipasang alat CVC oleh dokter dan tenaga medis rumah sakit ini. Sebelumnya, Jessica hanya mengalami sesak nafas dan batuk, namun karena kondisi tubuhnya yang gemuk, dokter memasang alat CVC di tubuh Jessica karena orang tua korban tidak mengizinkan pemasangan infus di bagian kaki. Jessica akhirnya meninggal dunia beberapa jam kemudian. Dari Medan, Said Ilham memberitakan. Sinabung hingga kini masih terus erupsi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program Sumut Today, Inspiring and Informative. Pemirsa, permasalahan infrastruktur di Kota Medan hingga kini belum sepenuhnya dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jalan berlubang di Kota Medan hingga Kota Medan dijuluki sebagai kota sejuta lubang.
Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi mencatat sejak Rabu pagi hingga malam sudah terjadi 2 kali erupsi yang disertai dengan gempa guguran dengan pertumbuhan kuba lava yang terus membesar. Namun belum dapat dilakukan pengukuran volume kuba lava akibat puncak Gunung Api Sinabung masih terus tertutup kabut. Akibat masih tingginya aktivitas Gunung Api Sinabung, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terus menghimbau agar warga tidak beraktivitas di zona merah dan meningkatkan kewaspadaan. Warga yang berada di aliran Sungai Lauborus dan aliran yang dilalui laharan juga diminta untuk tetap waspada terhadap terjadinya banjir lahar dingin, mengingat curah hujan yang cukup tinggi hingga saat ini. Secara visual dari jam 00 sampai jam 18.00 tanggal 11 Oktober. Ini kelihatannya kalau secara visual kita bisa lihat tadi waktu cerah itu kuba lava masih ada di bibir kawah dan itu berpotensi untuk menjadi ancaman juga ke arah timur tenggara. Terus kalau kita lihat dan juga tadi ada erupsi 2 kali, tingginya sekitar 1.500. Terus juga guguran-guguran masih tampak. Tadi itu hanya beberapa kali memang kelihatannya gunungnya tertutup kabut, hanya yang kelihatan itu sejarak peluncurnya sekitar 500 meter. Gunung Api Sinabung hingga kini masih tetap berstatus awas level 4 dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan aktivitas. Dari Kabupaten Karo, Ebenezer Pinam memberitakan. Pemirsa, seorang pria terluka dan harus kehilangan 1 lengan tangannya akibat terkena sabetan senjata tajam dalam bentrok antar warga memperebutkan lahan garapan ex PTPN 2 di Desa Sampali, Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Korban yang mengalami luka parah dan kehilangan 1 lengan tangannya akibat terkena sabetan senjata tajam ini hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pringadi Medan. Bentrokan kembali terjadi antara masyarakat penggarap dengan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia atau BPRPI yang dipicu adanya perebutan lahan milik PTPN 2 di Desa Sampali, Percut Setuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Menurut Edison, Kabag Humas Rumah Sakit Umum Pringadi Medan, korban saat dibawa ke rumah sakit dalam kondisi pingsan dengan salah satu lengannya yang sudah terpisah dari tubuhnya. Selain di bagian tangannya, korban juga mengalami luka di bagian kepala dan lembam hampir di sebagian tubuhnya. Kondisi pasien ini datang rujukan dari Rumah Sakit Haji kemarin sekitar jam 6 sore dengan indikasi memang ada tindakan rencana amputasi di Rumah Sakit Pringadi. Jadi Rumah Sakit Pringadi telah melaksanakan tindakan sesuai dengan rujukan tersebut dan sekarang dia sudah diamputasi lengan tungkai kanan bawah. Jadi kalau kita lihat keadaan umumnya sebenarnya membaik, tapi kita lihat perkembangan nanti karena ini kan harus dirawat secara intensif oleh dokter kita. Menurut pihak keluarga, luka yang dialami korban akibat terkena sabetan senjata tajam saat 2 kelompok massa terlibat bentrok memperebutkan lahan garapan ex PTPN 2 di Desa Sampali, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Selasa siang lalu. Sementara polisi hingga kini masih memburu pelaku pembacokan korban. Dari Medan, Eka Hetriansyah memberitakan. Permasalahan infrastruktur di Kota Medan hingga kini belum sepenuhnya dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jalan berlobang di Kota Medan hingga Kota Medan dijuluki sebagai kota sejuta lubang. Jalanan rusak memang masih menjadi masalah utama di Kota Medan. Padahal Kota Medan baru saja mendapatkan 2 penghargaan sekaligus, yakni predikat sebagai Kota Terbaik Indonesia 2017 dan Kota Terbaik per Region Sumatera dalam ajang Indonesian Attractiveness Award pada 29 September 2017 lalu di Jakarta. Namun sepertinya predikat itu tak sesuai dengan kondisi Kota Medan saat ini yang selalu macet akibat kondisi jalan rusak, serta pembangunan pembetonan jalan yang banyak terbengkalai, sehingga membuat kota ini terlihat tidak tertata. Bahkan kini dijuluki masyarakat sebagai kota sejuta lubang.
Jalan rusak masih banyak ditemui di beberapa lokasi di Kota Medan seperti di kawasan Kecamatan Medan Denai, Medan Timur, dan beberapa kecamatan lainnya. Komisi D DPRD Medan Sahar Simbolon menilai semrautnya Kota Medan akibat tidak adanya keseriusan Pemko Medan dalam melakukan penataan kota. Bukan mutu. Bagaimana itu pekerjaan itu selesai dengan target agar bisa selesai pekerjaan dengan penagihan. Nah, ini yang diutamakan adalah target untuk menyelesaikan, bukan target bagaimana itu pekerjaan itu sesuai dengan yang diharapkan. Dan kedua, tanah-tanah itu bukan yang diangkat. Bagaimana nanti kalau hujan? Bagaimana nanti bagi masyarakat kan terganggu? Termasuk itu lalu lintasnya. Sementara itu terkait permasalahan ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menyalahkan pengerjaan pengorekan air limbah rumah tangga yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya yang mengakibatkan jalan rusak dan berlubang. Itu hanya kawasan Medan Timur dan Timur ada sebagai di jalan kawasan Medan Dende. Itu aja memang kerusakannya agak parah, tapi kan sekarang lagi berlangsung perbaikannya seperti jalan Krakatau, jalan Putar Basri sudah dikerjakan, jalan Setomo Ujung dalam mungkin nanti malam itu udah extend. Menurut Khairul, tahun ini Pemko Medan menyediakan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk perawatan dan perbaikan jalan. Dan diperkirakan anggaran tersebut cukup untuk merawat jalan hingga akhir tahun 2017 ini. Dari Medan, Said Ilham memberitakan. Berbagai persiapan jelang pernikahan putri Presiden Jokowi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program Sumu Today, Inspiring and Informative. Pemirsa, pernikahan putri Presiden Jokowi, Dinas Bina Marga Kota Medan mulai melakukan persiapan dengan mengerahkan 20 orang pekerja khusus menangani normalisasi saluran air dan drainase di kawasan tempat tinggal Bobi Nasution yang merupakan calon menantu Jokowi di Jalan Setiabudi Medan. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita untuk sore hari ini. Namun untuk Anda jangan kemana-mana karena setelah ini masih bersama saya di Dialog Khusus bersama PLN. Tetaplah bersama kami. Persiapan terus dilakukan menjelang pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution yang akan diselenggarakan di Kota Medan. Dinas Bina Marga Kota Medan mengerahkan pekerja guna menangani saluran drainase di kawasan tempat tinggal Bobi Nasution yang merupakan calon menantu Jokowi di Jalan Setiabudi Medan. Salah satu pekerja kemas menyebutkan, dirinya bersama 19 orang rekannya telah sebulan mulai bekerja membersihkan drainase, mulai dari akses jalan masuk utama ke arena resepsi hingga tempat-tempat yang berkaitan dengan pesta adat dan resepsi Kahiyang Bobi, agar bersih dari genangan air dan banjir. Menurut Kemas, perbaikan drainase dan saluran air terlebih dahulu dirampungkan sebelum pendekorasian lapangan yang nantinya akan ditutupi tenda. Hal ini mengingat tingginya intensitas hujan di penghujung tahun yang dikhawatirkan menjadi salah satu kendala. Ini rencana persiapan resepsi anaknya Bapak Jokowi. Korupsi mantan Bupati Nias ditahan Kejari. Warga resah jalan rusak sejuta lubang di Kota Medan. Berbagai persiapan jelang pernikahan putri Jokowi. Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumu Today, Inspiring and Informative. Bersama saya Dira Nasution, inilah Sumu Today selengkapnya. Pemirsa, setelah resmi dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi, mantan Bupati Nias Binahati B. Bahya resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Dalam kasus ini, Binahati Bahya disangka korupsi mantan Bupati Nias ditahan Kejari. Warga resah jalan rusak sejuta lubang di Kota Medan. Berbagai persiapan jelang pernikahan putri Jokowi. Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumu Today, Inspiring and Informative. Bersama saya Dira Nasution, inilah Sumu Today selengkapnya. Pemirsa,